Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangka ya untuk melanjutkan kajian kita, kajian rutin yaitu kajian Al-Aqidah, ya, kitab tauhid ya, tentang akidah, syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah ya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada Al-Qismu Ats-Tsalis, yaitu bagian yang ketiga dari tiga jenis tauhid ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam muqaddimahnya ini pengantar beliau sebelum beliau mensyarahkan matan daripada Al-Aqidah Al-Wasatiyah karya Al-Imam, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau memberikan pengantar terkait dengan tiga macam tauhid itu ya, tiga jenis tauhid itu, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa pembagian tauhid yang tiga ini bukan dalam rangka mencerai-beraikan tauhid, justru menyatukan tauhid itu, dan ini sebagai metode saja untuk kita lebih mudah memahami tentang tauhid itu sendiri. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu ini sudah kita sampaikan tauhid al-asma was sifat. Ini merupakan pembagian tauhid yang ketiga atau jenis tauhid yang ketiga yang Syekh mengatakan bahwa hadha huwal ladzi katsura fihi al-khawd. Inilah yang banyak ya manusia tenggelam dalam membicarakannya. Banyak manusia yang terlibat dalam pembicaraannya. Maka kata Syekh bahwa manusia dalam menghadapi asma dan sifat ini terbagi kepada tiga golongan besar. Yang pertama mumatsil. Mereka adalah orang yang menyerupakan ya Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Dan ini tidak benar, dan ini adalah sebuah tindakan yang bisa kufur ya, berbahaya seperti itu, karena Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian kelompok yang kedua mu'attil namanya. Mu'attil itu artinya adalah orang-orang yang mengingkari tentang asma dan sifat. Yang ketiga adalah mu'tadil, mereka yang berada di tengah-tengah. Mereka bukan mumatsil, mereka juga bukan mu'attil ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita jelaskan juga bahwa mu'attil itu imam mukadzibun wa imam muharrif. Mu'attil itu artinya yang mengingkari sifat-sifat Allah itu imam mukadzib, dia mendustakan, atau dia muharrif, memalingkan atau menakwilkan. Artinya dia jadi mu'attil itu karena mendustakan sifat, kemungkinan pertama, atau kemungkinan kedua dia muharrif. Muharrif itu mentakwilkan. Ya, tangan ditakwilkan dengan kekuatan, ya, istawa ditakwilkan dengan istaula, menguasai, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Itu juga termasuk bagian daripada mu'attil. Karena mu'attil itu ada dua kan, ada mu'attil kulli, ada mu'attil juz'i. Ya, nanti insyaallah taala barangkali akan bisa kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Kemudian Syekh mengatakan awalu bid'ah ya. Awal bid'ah yang terjadi di umat ini. Ini Syekh ingin memberikan pengantar dulu terkait dengan masalah tauhid asma dan sifat ini ya. Dulu awal-awal bid'ah terjadi di umat ini adalah tentang bid'atul khawarij. Mereka adalah yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pemimpinnya waktu itu disampaikan Dzul Khuwaisarah ya. Dzul Khuwaisarah mengatakan dari Bani Tamim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta ghanimah, lalu laki-laki ini mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adillah engkau. Maka dalam riwayat yang panjang kalau kita lihat di sini dalam Bukhari Muslim ya, ini dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah si Dzul Khuwaisarah ini ya, membantah Dzul Khuwaisarah ini dengan mengatakan illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku enggak bisa berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Ya, manusia yang sempurna dalam semua hal ya. Beliau adalah sosok yang sangat sangat kita muliakan dan sangat kita agungkan, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Akhlak beliau adalah akhlak yang terbaik ya. Tidak mungkin beliau berbuat zalim. Beliau adalah orang yang adil
Ya, makanya Allah Azza wa Jalla mengutus beliau menjadi seorang rasul. Nggak mungkin orang yang tak baik dijadikan rasul kan? Orang yang baik tentunya. Ya, tentu ini adalah orang-orang pilihan. Bukan hanya pilihan, ini luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Jadi nabi aja sudah itu sebuah prestasi yang besar, apalagi jadi rasul, apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, ini luar biasa. Demikian pun tetap saja orang ini mengatakan, Dzul Khuwaisarah ini mengatakan ya Muhammad i'dil gitu. Kalau Nabi kita nggak adil, siapa lagi bisa berbuat adil di muka bumi ini? Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi inilah awal ya keluarnya ya manusia yang dipimpin oleh Dzul Khuwaisarah ini dari syariat Islam. Mengapa? Karena menuduh Nabi SAW tidak adil. Ya, jadi oleh karena itu kita tahu sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh bahwa fitnah mereka ini besar di akhir khilafah Utsman ya Ibnu Affan ya, dan juga termasuk peran mereka besar terjadi fitnah di antara Ali dan Muawiyah, dan bahkan mereka mengkafirkan kaum muslimin dan juga menghalalkan darah-darah mereka. Kemudian ini awal-awal bid'ah seperti itu nanti akan merembet ke asma dan sifat gitu loh maksudnya ya. Kemudian juga terkait dengan bid'ah qadariyah yang mereka katakan bahwa al-amru unuf, perkara itu hanya tiba-tiba begitu saja. Jadi ini tidak dikendalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka mengatakan Allah tidak tahu suatu perkara kecuali sudah terjadi dulu baru Allah tahu. Dan ini tentu bertentangan. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu ya dari awal ya. Jadi bukan seperti kita. Kalau kita kan bodoh dulu baru tahu gitu. Allah Azza wa Jalla tidak. Sejak azali Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Ya. Dan itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian ini tentu bertentangan qadariyah. Kemudian juga ada yang berikutnya kita sampaikan pada pertemuan kita ini insyaallah taala, ini yang akan kita jelaskan yang berikutnya. Tadi ada khawarij, ada qadariyah. Baik, kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi yang kita sampaikan barusan ini adalah terkait dengan evaluasi kita ataupun murajaah kita ya terkait dengan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Sekarang ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, thumma hadathat bid'atul irja'. Kemudian jadilah bid'atul irja'. Ada bid'ah irja' lagi namanya. Ya, wa adrakat zamana katsirin minat tabi'in. Bid'ah irja' ini ya dia mendapati atau bertemu dengan kebanyakan dari tabi'in. Gitu ya. Wal murji'ah humul ladzina yaquluna innahu la tadurru ma'al iman maksiyatun. Murji'ah ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa iman itu tidak berbahaya meskipun ada maksiat gitu. Ya. Anta mu'min taqulu na'am yaqulu laka la tadurrukal maksiyah ma'al iman. Murji'ah ini adalah mereka yang mengatakan bahwa iman itu tidak berbahaya meskipun atau iman itu maksiat itu tidak membahayakan iman. Ya. Anta mu'min, engkau orang beriman, taqulu na'am, engkau mengatakan iya. Yaqulu laka. Maka orang Murji'ah akan mengatakan, la tadurukal maksiyah ma'al iman. Ya, maksiatmu itu tidak akan membahayakan imanmu. Artinya, meskipun engkau bermaksiat, imanmu tidak akan goyang, ya, tidak akan berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Tazni wa tasriq. Engkau berzina, engkau mencuri, wa tashrabul khamra, dan engkau meminum khamar, wa taqtul, membunuh, madum ta mu'minan, selama engkau menjadi orang yang beriman. Fa anta mu'minun kamilul iman, maka engkau adalah orang yang beriman yang sempurna imannya. Wa in fa'alta maksiatan, meskipun engkau melakukan maksiat. Ini tentu bertentangan. Kita tahu bahwa dalam prinsip, salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang orisinal adalah apa itu? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, tentu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan maksiat. Tapi mereka Murji'ah ini mengatakan enggak demikian. Iman itu selama engkau sudah mengatakan beriman, ya udah iman itu akan stagnan ya, akan dia tetap gitu. Enggak akan berubah-ubah. Meskipun kau melakukan perbuatan maksiat, zinakah itu, minum khamar, mencuri, membunuh,
tidak akan membahayakan imanmu, bahkan engkau adalah keimananmu itu iman yang sempurna. Ini tentu bertentangan ikhwan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ini juga menjadi hal yang akan merembet-rembet nanti tentang asma dan sifat. Tentu ini berkaitan. Ya, kita tahu bahwa mereka hanya memahami segelintir ayat. Ya, hanya sepotong ayat, tidak memahami secara komprehensif. Ya, sehingga mereka mengatakan dengan mudah bahwa maksiat itu tidak akan membahayakan iman. Ya, kita bisa merasakan sendiri kok. Ketika kita malas sholat, malas zakat, ya malas kita bersedekah dan lain sebagainya, itu kita curigai iman kita itu lagi drop, lagi turun. Tapi ketika lagi kita semangatnya, masya Allah, ya sholat, ya enggak kita masbuk, kemudian untuk mengeluarkan uang mudah kita ya untuk bersedekah, untuk puasa rasanya nggak berat dan seterusnya, maka ketahuilah iman Anda situ lagi naik-naiknya. Tapi kalau Anda lagi malasnya, dipanggil orang untuk ikut sholat, untuk ikut ngaji aja, lagi ini curigai, berarti iman Anda lagi turun. Maka segera beristighfar dan tobat kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah SWT menguatkan iman kita kembali. Jadi ini sangat bertentangan dengan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna kalam al-qadariyah wal murji'ah hina raddahu baqaya as-sahabati kana fi ta'ati wal ma'siyah wal mu'min wal fasiq lam yatakallamu fi rabbihim wa sifati. Ini dia. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya pembicaraan qadariyah wal murji'ah ya al-mutaqaddimin ya yang dulu yang generasi awal hina raddahu baqaya as-sahabah ketika bantah oleh baqaya sahabah, artinya sisa-sisa para sahabat yang masih hidup di zaman itu, kana fi ta'ati wal maksiyah, adalah terkait dengan perkara taat dan maksiyah, wal mu'min wal fasiq. Itu yang seperti mereka dia katakan di awal kita sampaikan tadi, bahwa kalau orang sudah beriman meskipun dia melakukan perbuatan maksiat, maka maksiatnya itu tidak akan membahayakan imannya. Begitu. Itu begitu dulu. Itu yang dibantah oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an. Lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Mereka belum berbicara tentang Rabb mereka dan belum mereka berbicara tentang sifat-sifat Rabb mereka. Begitu masih tentang kelompok ini Qadariyah dan Murji'ah. Jadi Murji'ah dan Qadariyah al-mutaqaddimin yang dulu, yang awal-awal yang dibantah oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an, itu terkait dengan perkara taat, maksiat, mukmin, fasik begitu. Itu hanya seputar itu gitu ya. Mereka belum berbicara tentang Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla, dan mereka juga belum berbicara tentang sifat-sifatnya. Jadi ini awalnya begitu kan, akhirnya merembet ke kemana-mana. Demikian. Faja'a qaumun minal azkiya, maka kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, maka datang satu kaum minal azkiya yang mereka anggap ini mereka orang-orang yang cerdas. Mimman yad'una anna al-aqla muqaddamun 'ala al-wahyi. Ini dia. Mereka-mereka yang mengaku, mereka-mereka yang mendakwakan bahwa akal itu didahulukan di atas wahyu. Udah mulai kan? Jadi menurut mereka bukan naqlu, bukan dalil naqli yang didahulukan, tapi dalil akli gitu, akal. Ya. Jadi mereka katakan annal aqla muqaddamun 'ala al-wahyi, bahwa akal itu didahulukan di atas wahyu. Ini yang belakangan. Faqalu qaulan bainal qaulaini. Maka mereka mengatakan ya sebuah perkataan ya bainal qaulaini, di antara dua perkataan. Jadi mereka ada dua perkataan, lalu mereka memunculkan satu perkataan di tengah-tengah di antara perkataan siapa? Qaulul Murji'ah wa qaulul Khawarij. Di antara perkataan Murji'ah dan qaulul Khawarij. Ini adalah Al-Qadariyah. Nanti selengkapnya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan bahwa kaum yang datang setelah Murji'ah mutaqaddimin gitu ya. Jadi datang lagi
orang-orang yang belakangan ya dari kalangan Murji'ah ya, dan juga termasuk salah satunya diantaranya gabungan dari Qadariyah juga ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi di awal. Faja'a qaumun min al-adhkiya mimman yad'una anna al-aqla muqaddamun 'ala al-wahyi. Mereka mengatakan bahwa akal itu didahulukan di atas wahyu, dan ini tidak benar. Yang benar adalah wahyu didahulukan di atas akal. Jadi kalau kira-kira ada masalah, akalnya yang disalahkan bukan wahyunya gitu. Menurut akal ini kayaknya nggak benar. Akalnya yang disalahkan bukan wahyunya. Wahyunya itu sudah benar dan kebenarannya mutlak dan nggak akan bisa, dan itu absolut. Tidak ada ceritanya lagi bisa berubah ya. Kebenaran Al-Quran dan Sunnah la fahmi salafil ummah itu sampai hari kiamat ya. Faqalu, maka mereka mengatakan yang azkiya tadi, orang-orang yang mereka anggap sebagai orang cerdas, yang mereka mengatakan akal didahulukan di atas wahyu, mereka mengatakan qaulan, sebuah perkataan, bainal qaulaini, di antara dua perkataan, qaulul murji'ah wa qaulul khawarij. Jadi mereka keluar ya, sebuah perkataan ini, orang-orang yang sekte baru gitu dalam dalam sempalan, bisa kita katakan begitu ya, dari kaum Murji'ah itu sendiri. Mereka mengatakan sebuah perkataan antara dua perkataan, yaitu perkataan Murji'ah dan perkataan Khawarij. Qalu, mereka mengatakan alladzi yaf'alul kabirah laisa bimu'min kama qalahu al-Murji'ah. Ya, sebenarnya di sini ada sedikit ini ya, ada sedikit koreksian ya terkait dengan masalah ini. Yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu bukan orang beriman, ini dikatakan oleh Al-Khawarij, bukan Murji'ah. Tapi di sini mungkin ada kekeliruan dalam naskahnya begitu ya. Ini dikatakan oleh Khawarij karena menurut akidah atau keyakinan, salah satu keyakinan Khawarij, bahwa pelaku dosa besar itu ya, dia ini bukan mukmin, dia dianggap kafir ya. Walaysa bikafirin kama qala al-Murji'ah. Jadi ada terbalik nih sebenarnya, ada terbalikan. Intinya bahwa mereka keluar dengan satu perkataan, dengan satu statement. Mereka tidak mengatakan dengan perkataan Khawarij, dan mereka juga tidak mengatakan dengan perkataan Murji'ah. Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Sementara Khawarij mengatakan ya bahwa pelaku dosa besar itu tidak dia keluar. Itu dikatakan oleh Murji'ah. Karena Murji'ah kita tahu bahwa mereka mengatakan iman itu tidak akan berbahaya meskipun ada maksiat. Nah, kan itu. Ya, iman itu akan stagnan menurut mereka, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Jadi orang-orang yang dianggap cerdas ini tadi keluar dengan satu perkataan. Apa perkataan mereka? Bal huwa fi manzilatin baina manzilataini. Bahwa mereka ini berada di satu tempat dari dua tempat. Jadi berada di satu manzilah, dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan yang ada. Sebagaimana dikatakan Khawarij mengatakan dia kafir, Murji'ah mengatakan tidak dia kafir. Mereka tengah-tengah, enggak kafir, enggak muslim, enggak kafir, enggak muslim, gitu kira-kira ya. Jadi ini agak sedikit keanehan. Mereka mengkiaskan, menganalogikan karrajulin safara min madinatin ila ukhra, seperti seorang laki-laki yang bermusafir, yang berpergian min madinatin ila ukhra, dari satu kota ke kota lain. Bagaimana? Fasara fi asna'i tariq, maka dia berada di tengah-tengah jalan. Fala huwa fi madinatihi wala fil lati safara ilaiha. Maka kalau dia sudah berada di tengah-tengah jalan, kata mereka, dia tidak ada di kotanya, betul, karena dia sudah di tengah jalan, wala fil lati safara ilaiha, bukan juga di tempat yang dia ingin musafir yang dia juga ingin berpergian kepadanya. Artinya dia sendiri kan belum sampai ke kota yang dia tuju. Nah, orang seperti ini dianggap fi manzilatin baina manzilataini. Dia di suatu tempat dari dua tempat yang ada, ya kan? Seperti analoginya orang yang berpergi, contoh dia pergi, kita katakanlah ke Jakarta. Dia dari Medan umpamanya. Baik. Sampai dia mungkin kita katakan di Jambi atau di Palembang. Itulah dianggap dia ini ketika sampai di Palembang atau Jambi itu dianggap manzilah baina manzilataini. Ya, di suatu tempat dari dua tempat yang ada. Bukan dia di Medan, bukan pula di Jakarta, kan gitu. Ini yang mereka buatkan analoginya. Bal fi manzilatin baina manzilataini, bahkan mereka berada di satu manzilah dari satu kedudukan di antara dua kedudukan, atau satu tempat dari dua tempat yang ada. Hada fi ahkamid dunya. Ini menurut mereka dihukumi di
hukum dunia. Hukum di dunia seperti ini. Amma fil akhirah fahuwa mukhalladun finnar. Adapun di akhirat menurut mereka dia kekal di api neraka. Fahum yuwafiqunal khawarij fil akhirah. Ya, mereka menyepakati, menyetujui khawarij di akhirat. Karena kan khawarij mengatakan pelaku dosa besar bukan mukmin. Maka kalau sudah mukmin dia kan tempatnya di neraka jahanam. Maka menurut mereka ini, mereka yang keluar dari kelompok murjiah tadi, yang mereka dianggap orang-orang cerdas tadi itu, mereka sepakat di akhirnya tentang perkataan khawarij bahwa mereka akan kekal di neraka. Mereka sepakat. Lakin di dunia yukhalifunahum. Tapi di dunia ini mereka menyelisihi khawarij. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa mereka berada di satu tempat dari dua tempat yang ada. Ya, mereka tidak mengatakan mukmin sebagaimana perkataan murjiah, dan mereka tidak mengatakan kafir sebagaimana mereka katakan oleh khawarij. Tapi akhirnya di akhirat nanti bagaimana? Mereka setuju dengan khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka. Tentu ini tidak benar. Yang benar adalah pelaku dosa besar, ya, selama dia belum berkeyakinan bahwa dosa yang dilakukannya itu adalah halal, boleh baginya, itu soal lainnya. Dia banyak zina, banyak khamar, banyak membunuh sekalipun, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka, ya, karena dia hanya melakukan perbuatan dosa besar, belum melakukan, kecuali kesyirikan yang dilakukan syirku akbar, ya, karena syirku akbar konsekuensinya adalah dia keluar dari Islam. Tapi kalau hanya dosa besar tidak, meskipun dikatakan dia adalah mukminun fasik, mukmin asi, dia adalah orang beriman yang fasik atau mukmin yang bermaksiat, yang imannya itu sangat rendah. Kenapa? Karena begitu sangat maksiatnya, tapi imannya sangat dhaif, sangat lemah. Karena memang ditandai ya, orang yang kuat iman itu biasanya diikuti dengan ketaatan. Ketika lemah iman itu, maka sebaliknya juga diikuti dengan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Zarat hadhihi al-bid'atu wa intasharat. Maka bidah-bidah ini timbul, ya, timbul dan berkembang. Yang kita sebutkan tadi, mulai dari para khawarij, qadariyah, murji'ah, ya, dan lain sebagainya. Tsumma hadasat bid'atu zulmati wal jahmiyah. Kemudian terjadilah bid'ah zulmah, bid'ah kegelapan dan jahmiyah. Wahya bid'atu jahm, wahya bid'atu Jahm bin Safwan wa atba'ihi. Ini adalah bid'ah Jahm ibnu Safwan dan atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Wa yusammuna al-jahmiyah. Ini disebut dengan jahmiyah. Jadi ada khawarij, ada qadariyah, ada murji'ah, ada jahmiyah. Ada satu lagi namanya mu'tazilah. Aha, begitu. Ini firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat, ya, dalam Islam. Yang keliru mereka, ya, dalam khususnya nanti ini terkait dengan asma dan sifat. Intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Islam ini kan terpecah kepada 73 golongan. Ada yang mereka mengatakan bahwa 73 golongan ini lahir daripada yang 5 ini. Dari kelompok khawarij, nanti lahir lagi kelompok-kelompok baru di situ. Kemudian juga dari jahmiyah, dari murji'ah, dari qadariyah, dan dari mu'tazilah. Jadi pokoknya ini 5 ini. Ya, 5 kali 14 ya, 5 kali 14 lebih lah satu kelompok. 5 kali 14 itu 70 ya. Mungkin lebih sedikit ya, hingga 73. Jadi intinya bahwa bahwa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asalnya itu 5 ini. 5. Ada yang mengatakan asalnya 4 dan seterusnya gitu. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi Jahm bin Safwan yang dia adalah dinisbahkan kepadanya kelompok Jahmiyah, hadasat hadhil bid'ah wa hiya la tata'allaq bi mas'alatil asma wal ahkam. Bid'ah ini terjadi, dia tidak berkaitan dengan masalah asma dan hukum. Yang tidak berkaitan dengan nama-nama dan hukum-hukum. Mukmin am kafirin am fasiq. Ya, walima fi manzilati bain manzilati bal tata'allaqu bidzatil khaliq. Bid'ah ini terjadi dan ini tidak berhubungan dengan nama-nama Allah dan hukum-hukum, tidak. Apakah dia mukmin, apakah dia kafir, apakah dia fasik, bukan. Walima fi manzilatin baina manzilataini, kenapa dia berada satu tempat dari dua tempat yang ada, tidak. Bal tata'allaqu bidzatil khaliq, bahwa bid'ah mereka ini terkait dengan zat al-khaliq, zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka langsung ke jantung masalah gitu. Kalau yang lain-lain itu masih terkait dengan mukmin, kafir kah dia, fasik kah dia. Kalau mereka ini enggak, bid'ahnya luar biasa.
besar sekali. Mereka mengatakan terkait dengan zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Undur kaifa tadarrajat al-bid'ah fi sadr al-Islam hatta wasalu ila al-Khaliq jalla wa ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perhatikanlah bagaimana tadarrajat al-bid'ah. Bagaimana bid'ah itu tadarrajat. Tadarrajat itu bertingkat-tingkat, ya. Bagaimana bid'ah itu tadarrajat, yakni bertingkat-tingkat atau berkembang ya, pisau dari Islam di awal-awal Islam. Hatta wasalu ilal khaliq, ya, jalla wa ala, sehingga sampai bid'ah mereka itu kepada sang khaliq, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alul khaliq bimanzilatil makhluk. Mereka menjadikan sang khaliq yaitu Allah Azza wa Jalla bimanzilatil makhluk, dengan kedudukan makhluk. Jadi mereka menyamakan al-khaliq dengan makhluk. Ini enggak benar sebenarnya. Itulah bid'ah mereka. Yaqulun kama sya'u. Mereka mengatakan sebagaimana mereka kehendaki. Fayaqulun, mereka mengatakan hadza tsabitun lillah. Ini tetap bagi Allah. Wa hadza ghairu tsabitin. Ini tidak tetap bagi Allah. Hadza yaqbalul aqla an yattasifa Allahu bihi. Ini akal menerima bahwa Allah bersifat seperti ini. Wa hadza la yaqbalu aql an yattasifa bihi. Dan ini akal tidak menerima Allah bersifat seperti ini. Fahadatsat bid'atul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Maka terjadilah bid'ah Mu'tazilah wal Jahmiyah wa Mu'tazilah. Fanqasamu fi asma'illahi wa sifatihi la aqsamin muta'addidah. Maka mereka ini terbagi di dalam di hadapan asma Allah, nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, ila aqsamin muta'addidah, ke beberapa bagian yang banyak. Nah, jadi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita tahu Jahmiyah ini penolak sifat, ya. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Mu'tazilah, ya. Maka Syekh mengatakan secara umum, ya, manusia di hadapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini terbagi kepada beberapa golongan. Selengkapnya nanti kan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi bid'ah Jahmiyah wal Mu'tazilah yang mereka pengingkar sifat, maka kata Syekh mereka ini terbagi kepada beberapa golongan. Ya, beberapa beberapa bentuk, ya. Kita lihat penjelasan Syekh. Al-awwal, yang pertama, qismun qalu, satu bagian mengatakan, la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujud wala bi'adam. Satu kelompok mengatakan kita tidak boleh selama-lamanya mengatakan menyifati Allah Azza wa Jalla, ya, la biwujud wala bi'adam. Kita tidak boleh menyifati Allah ada dan tidak ada. Ini semuanya dibangun di atas akal. Mereka menetapkan asma dan sifat padahal itu tauqifiyah yang tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil, ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena mereka dengan akal, kan di awal mereka mengatakan akal harus didahulukan dari wahyu. Sehingga akal yang memberikan penilaian gitu. Ini kekeliruan yang sangat besar. Jadi kelompok yang pertama mengatakan, mereka-mereka yang tersesat dalam memahami asma dan sifat, mereka mengatakan kita tidak boleh menyifati Allah bahwa Allah itu ada dan tidak ada. Ini bingungnya. Li'annahu in usifa bil wujud asbahal mawjudat. Karena sesungguhnya kalau kita sifati Allah itu ada, asbahal mawjudat, maka dia sama seperti yang ada hari ini, yang makhluk-makhluk ini. Menurut mereka begitu. Kalau kita tetapkan ada zat Allah, ya, maka sama dengan makhluk, nggak boleh. Gitu ya. Wa unusifa bil adam. Kalau kita sifati Allah dengan tidak ada, asbahal ma'dumat, maka Allah juga sama dengan yang tidak ada. Wa alaihi, oleh karena itu yajibu nafyul wujud wal adam anhu. Oleh karena itu wajiblah kita nafikan dari Allah ada dan tidak ada. Gitu, lucu gitu kan. Ya Allah, makanya ini berimbas masyarakat kita hari ini. Kalau kita tanya di mana Allah, jawaban mereka ya kadang-kadang seperti ini. Nggak di bawah, nggak di atas, nggak di tengah, nggak di kiri, nggak di bawah, nggak. Berarti nggak ada dong. Kan itu. Makanya para mu'attil yang termasuk di antara Jahmiyah, ya'buduna adaman. Mereka menyembah sesuatu yang nggak ada.
Mereka sholat mereka untuk Allah. Allah di mana? Ya nggak ada. Ya, berarti kalian menyembah sesuatu yang nggak ada. Allahu Akbar. Sementara musyabbiha yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, ya'buduna shanaman. Ini kata para ulama. Mereka menyembah patung. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak demikian, bahwa Allah Azza wa Jalla zatnya itu ada, tapi zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Itu ya. Jadi satu kelompok mengatakan kita tidak boleh menyifati Allah dengan ada dan tidak ada. Bingung kita pun. Kita enggak menyifati Allah ada dan tidak ada gitu kan. Kenapa? Karena mereka takut kalau kita bilang Allah itu ada, berarti sama dengan makhluk yang ada hari ini. Ya, enggak boleh kan? Nah, mereka begitu. Kalau kita katakan juga enggak ada, ini sama dengan yang enggak ada. Oleh karena itu wajib kita katakan Allah itu tidak ada dan tidak ada. Ya apa? Tidak ada, ya. La biwujud. Kita tidak sifati Allah itu ada dan tidak ada gitu. Jadi ya gimana gitu, bingung kan? Ya itu adalah akidah yang tidak benar ya. Akal aja sulit memahaminya. Wa ma dhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliq bil mumtani'at wal mustahilat. Maka pendapat mereka ini adalah sebuah tashbih, yaitu sebuah tashbih artinya penyerupaan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, penyerupaan tashbihun lil khaliq, penyerupaan bagi khaliq, penyerupaan bagi sang khaliq yaitu Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla bil mumtani'at wal mustahilat. Itu sebenarnya penyerupaan Allah ya bil mumtani'at dengan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang enggak bisa. Wal mustahilat sesuatu yang mustahil. Apakah ada benda disifati tidak ada dan kita tidak sifati dengan ada dan tidak ada? Saya mau tanya dulu para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Apakah ada benda kita sifati ya tidak boleh ada dan tidak ada? Gitu. Jadi tidak ada jadinya gitu kan. Jadi ini penyerupaan sesuatu yang mustahil gitu. Sesuatu yang mustahil. Masa dua kontradiksi? Kan begitu. Kita nggak boleh kita sifati ada dan juga kita tidak boleh sifati nggak ada gitu. Yang benar yang mana gitu? Ada apa nggak ada ini? Ya, gitu ya. Ada istilah orang ada enggak. Jangan ada yang enggak. Kan gitu ya. Jadi ini bingung kita kan. Allah Azza wa Jalla nggak boleh kita sifati la biwujud. Dia tidak boleh ada. Wala bi adam dan juga tidak boleh tidak ada gitu. Jadi ini jadi kata Syekh inilah penyerupaan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang mumtani'at, sesuatu yang terlarang. Kan enggak mungkin nih. Wal mustahilat sesuatu yang mustahil. Li'anna taqabula al-adam wal wujudi taqabulu naqidaini. Karena pertentangan tidak ada dan ada itu sebuah pertentangan yang saling kontradiksi gitu. Saling meruntuhkan. Wa naqidani dua yang bertentangan la yastami'an, tidak mungkin bertemu. Wa la yartafi'an dan tidak terangkat kedua-duanya. Ya di dunia ini pasti kan kalau ada ya kalau dia ada berarti tidak ada. Kalau dia ada bendanya berarti kan dinafikan sifat tidak adanya. Kan begitu. Kalau dia tidak ada berarti dinafikan sifat adanya. Ini enggak mereka kumpulkan. Enggak boleh kita katakan dia ada dan enggak boleh juga kita katakan dia tidak ada. Gitu ya. Ini dua yang bertentangan. Wa kullu uquli bani Adam tunkiru hadza syai'a, dan semua akal anak Adam itu mengingkari perkara ini. Wala taqbaluhu dan tidak menerimanya. Apakah ada benda ya kita tidak boleh menyifatinya dia ada dan tidak boleh kita sifati dia juga tidak ada. Berarti kan pada asalnya benda ini enggak ada kan gitu. Ya, fanzur kaifa farru min syai'in fawaqa'u fi asyarrin minhu. Maka lihatlah kata Syekh bagaimana mereka lari dari sesuatu lalu mereka terjatuh kepada sesuatu yang lebih buruk darinya. Mereka pada hakikatnya kan ketakutan mereka menyamakan Allah dengan makhluk kan itu. Kalau kita katakan ada nanti sama dengan yang ada hari ini, yang ada sekarang ini. Kalau kita katakan tidak ada juga yang enggak ada. Kan gitu, sama juga nantinya. Maka kita sifati aja lah Allah. Ya, enggak kita katakan dia tidak boleh kita sifati dia ada dan enggak boleh kita sifati dia tidak ada. Jadi mereka ingin sebenarnya lari dari penyamaan Allah dengan makhluk. Padahal jelas-jelas kita sampaikan bahwa ya Allah Azza wa Jalla itu ada dan keberadaannya itu tidak sama seperti makhluk. Adanya Allah tidak seperti zatnya Allah tidak sama seperti zatnya makhluk. Ya, ini yang mereka tidak pahami mungkin ayat ini kan. Laisa kamitslihi syai', itu Allah Subhanahu wa taala kunci di situ. Apapun yang kita bayang-bayangkan tentang Allah Azza wa Jalla, Allah tidak serupa dengan yang kita bayangkan itu.
Mau 5.000 bayangan, mau 10.000 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu apa namanya nih kismun awal ya, bagian yang pertama. Wa kismun akhar qalu. Ada kelompok lain mengatakan. Jadi ini paling tidak kalau kita bicara di sini ada 4 kelompok yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa qismun akhar qalu, bagian lain kelompok lain mengatakan nasifuhu bin nafi wala nasifuhu bil itsbat. Kita menyifati Allah bin nafi dengan sesuatu yang tidak ada. Wala nasifuhu bil itsbat, kita tidak menafikannya, kita tidak menyifati Allah dengan sesuatu yang tetap. Gitu ya. Kalau di awal tadi kan kelompok pertama mengatakan kita tidak boleh menyifati Allah ada dan enggak boleh menyifati Allah dengan tidak ada. Ini sesuatu yang bertentangan sekali kan? Bil mumtani'at, yang sesuatu yang terlarang, wal mustahilat dan mustahil. Ya. Kalau kelompok kedua ini mengatakan kita sifati Allah dengan tidak ada. Allah enggak ada. Ya. Wala nasifuhu bil isbat, dan kita tidak menyifati Allah dengan isbat, dengan sesuatu yang tetap, tidak. Yakni annahum yujawizuna an tuslaba anillahi subhanahu wa ta'ala sifat. Bahwa mereka membolehkan bahwa dihilangkan dari Allah sifat-sifat. Jadi Allah itu enggak ada sifatnya. Ya. Allah Azza wa Jalla, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Lakin la tusbat, yakni la naqul huwa hayyun wa inama naqul laisa bimayyit. Mereka mengatakan bahwa boleh dihilangkan dari Allah Azza wa Jalla sifat-sifatnya. Lakin la tusbat, tapi dia tidak ditetapkan. Kita hilang, ya, dihilangkan, tapi tidak ditetapkan. Gitu ya. Yakni menurut mereka yang saya maksud katanya la naqul, kita tidak mengatakan huwa hayyun. Kita tidak mengatakan Allah itu maha hidup. Wa inna ma naqul laysa bimayyit, Allah itu enggak mati. Gitu. Padahal jelas kan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang maha hidup. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidak ditimpa oleh sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Allah menyifati diri dengan hayyun. Ya, Allah maha hidup. Menurut mereka tidak. Ya, kita tidak mengatakan Allah itu hidup, tapi juga kita katakan Allah itu tidak mayit, ya, tidak mati. Wala naqulu alim, kita tidak mengatakan Allah itu alim, maha mengetahui. Lakin kita katakan bal naqulu, kita katakan laisa bijahil, Allah itu bukan jahil. Ini menurut mereka ini. Wahakada, dan demikianlah. Qalu, mereka mengatakan, lau asbatta lahu syai'an, kalau seandainya engkau tetapkan bagi sesuatu, engkau tetapkan bagi Allah sesuatu, syabbahtahu bil mawjudat, maka engkau serupakan Allah dengan sesuatu yang ada hari ini. Li'annahu ala za'mihim, karena sesungguhnya ala za'mihim, berdasarkan za'mihim, yaitu persangkaan mereka, kullul asya al mawjudah mutasyabihatun. Segala sesuatu yang ada menurut mereka itu serupa. Fa'antal la tusbit lahu syai'an, maka oleh karena itu janganlah engkau serupakan Allah dengan sesuatu. Wa aman nafyu, adapun nafi, menidakkan bahwa adam, maka itu tidak ada. Ma'anal mawjuda fil kitabi was sunnah fi sifatillah minal isbat aktsar min nafi bikatsirin. Kata Syekh bahwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahwa yang ada di dalam Alkitab yaitu Al-Qur'an was sunnah dan sunnah fi sifatillah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, minal isbat, dari menetapkan, itu lebih banyak daripada menafikan. Jadi sifat-sifat Allah itu lebih banyak yang menetapkan daripada yang menafikan. Kalau menurut mereka tadi kan kita tidak boleh kita hanya menyifati Allah dengan nafi, dengan sesuatu yang enggak ada. Tapi tidak boleh kita bil isbat, enggak boleh kita tetapkan dia. Kan mereka katakan bahwa boleh kita hilangkan dari Allah sifat-sifatnya itu. Ya. Tetapi tidak kita tetapkan. Seperti hayyun, kita tidak katakan Allah itu hidup. Tapi enggak juga kita katakan Allah itu mayit. Gitu ya. Jadi ini mereka ini kata Syekh bahwa karena persangkaan mereka segala sesuatu yang ada itu serupa. Kalau kita katakan Allah ada, nanti dia alim, maha alim, dia hayyun, sama, manusia juga hidup, ya. Manusia juga ada yang alim, sama dong. Mereka takut seperti itu, padahal tidak demikian, ya. Yang benar adalah Allah Azza wa Jalla hidup, ya, manusia hidup, iya. Apakah kehidupan Allah sama dengan kehidupan kita? Tidak sama sekali. Ya, antara manusia yang
saja pun dengan hewan, sama-sama makhluk kita, kehidupan kita berbeda. Contoh kita dengan ikan, mana hidup mereka? Mereka nggak bisa di darat, kita bisa hidup di darat. Kita mungkin nggak bisa hidup di laut, gitu pula sebaliknya kan. Masing-masing ada alamnya gitu. Antara satu makhluk dengan makhluk saja berbeda. Apalagi kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh mengatakan bahwa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah justru penetapan sifat-sifat Allah itu lebih banyak daripada penafian. Jadi kenapa mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Itu intinya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, kelompok yang kedua ini. Inna Allaha qala an nafsihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentang dirinya, Sami'un basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka kalau kita tanyakan hal ini kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza min babil idhafat. Ini hanya bentuk idhafat, ini hanya bentuk penyandaran saja. Bima'na nusiba ilaihi sama'. Allah SWT disandarkan kepadanya as-sama', pendengaran. La li'annahu muttasifun bihi, bukan karena Allah bersifat dengannya. Jadi menurut mereka hanya penyandaran to' aja. Bukan karena Allah Maha mendengar, maka kita katakan dia sami', tidak. Gitu ya. Jadi menurut mereka ini idhafat saja, penyandaran saja bahwa dinisbahkan kepada Allah mendengar bukan karena Allah bisa mendengar, enggak. Lakin li'anna lahu makhluqan yasma'. Walakin ya, akan tetapi li'anna lahu makhluqan yasma', karena Allah Azza wa Jalla memiliki makhluk yang bisa mendengar. Bahwa mengambil idhafat, maka dia hanya dari bab idhafat, hanya penyandaran saja. Fasami' biya'ni laisa lahu sama'. Fasami' Allah Maha mendengar, yakni maksudnya laisa lahu sama', tidak bisa mendengar. Tidak ada pendengaran baginya. Lakin lahu masmu', dia bisa mendengar. Lakin dia bisa didengar gitu ya. Jadi ini apa namanya, ini akidah yang batil ya, akidah yang sesat. Wa ja'at ta'ifatun tsaniyah, datang kelompok yang kedua. Qalu, mereka mengatakan hadhil awsaf li makhluqatihi. Ini sifat-sifat ini untuk makhluk, yang bisa mendengar melihat untuk makhluk. Walaysat lahu, bukan untuk Allah. Amma huwa fala yusbat lahu sifat. Adapun Allah tidak ditetapkan baginya sifat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah SWT sangat banyak sekali sifatnya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah berakhir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan lanjutkan nanti bagian yang kedua dan ketiga dan keempat insyaallah taala. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.